Segala sesuatu di atas bumi ini diizinkan sama Allah, bahkan kita jalan, kita gerak, kita makan, kita ngomong, kita apapun, dan bahkan setiap keadaan yang dihadirkan pun diizinkan sama Allah. Dan fungsi kita apa jadi? Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Dan malam ini kita akan berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu yang setelah kita dapat di sini, dan kita akan sering-sering ngobrol positif, ngobrol santai. Kira-kira mau ngobrol apa nih? Oke. Biasanya dulu nih ngasih tema atau enggak keluh kesah yang ingin disampaikan. Kayaknya gue orang bermasalah banget gitu ya. Iya. Ya Emang emang ada buka. kelihatan dari muka gue. Ya kalau gue sih gini nih, ya belajar aja. Alhamdulillah di lingkungan ini lingkungan yang positif gitu kan. Dan apa salahnya belajar gitu kan. Memang kalau di lingkungan yang positif, kenapa nggak sekalian belajarnya? Masa kita ya udah acuh nggak acuh gitu, ya udah jadi biasa-biasa aja masa, karena yang biasa-biasa aja kayaknya udah banyak. Nggak pengennya yang kayak beda deh, yang menjadi yang luar biasa di antara yang biasa itu. Kemarin itu belajar tentang hal ya, mungkin banyak juga ya di luar sana itu membahas juga gitu. Eh, ini menurut, mungkin di sini ya menurut versinya kita gitu ya bang, menurut versinya apa yang saya dapatkan, apa yang Ari dapatkan dan Bang Riko pun dapatkan. Jadi perspektifnya mungkin sudut pandangnya itu subjektif karena memang menurut pribadinya masing-masing. Itu ada pembahasan tentang titik nol ya bang. Titik nol ya. Titik nol itu mungkin mengosongkan diri ya. Kita mulai yang tidak tahu apa-apa, titik nol. Tahu. Coba menurut dulu deh, titik nol itu apa sih? Sebenarnya kalau masalah titik nol itu, ini puncak dari belajarnya kita kemarin. Belajar tentang yang diantaranya itu yang pertama mungkin tentang kita mengosongkan gelas, kemudian tentang penerimaan, kemudian tentang melepaskan uang pengakuan, lepaskan beban. Ya, jadi kumpulan-kumpulan dari yang kita pelajari kemarin-kemarin sebenarnya buat dari semuanya itu disimpulkan menjadi titik nol. Karena di titik nol ini itulah kita sampai pada titik di mana merasa tidak punya apa-apa. Artinya di situ kita melepaskan pengakuan dari yang kita punya, dari yang kita miliki, dengan kalimat yang memiliki beserta isinya punyaan Allah. Dan pun jasa kita pun punyaan Allah, artinya dilebarkan lagi bahwa kita punya masalah sekalipun itu masalahnya punyaan Allah, bukan punya kita. Nah, artinya di situ lah dilepaskan, artinya kita nggak terlalu larut dengan yang namanya masalah, sehingga kita ini masalah, kita anggap pelajaran. Ini masalah bukan punya kita, ngapain kita pegang, ngapain kita keluhkan, ngapain kita bikin pusing. Sementara masalah ini diizinkan datang dalam kehidupan kita ya, oleh Allah tadi. Artinya ini melepaskan pengakuan, melepaskan kepemilikan kita terhadap sesuatu apapun, bahkan diri kita sekalipun. Nah, terus kita merasa tidak tahu apa-apa. Nah, itu mengosongkan gelas. Nah, ini mengosongkan gelas itu kan, artinya ketika gelas kita kosong, kita bukannya enggak, kita jadi orang yang bodoh yang menerima segala pun bentuk ilmu, ya sehingga jadi penuh itu gelas. Ada wadah yang kita buka dalam hati kita untuk menerima pelajaran-pelajaran apapun bentuknya, sehingga tadi itu pun nggak ada yang namanya ego, nggak ada yang namanya sombong ya, karena kita benar-benar walaupun kita mungkin sudah tahu tentang pelajaran itu, ketika kita mendengarkan yang disampaikan sama orang lain, kita menerima, kita dengerin, ya kita respon. Jadi ya apakah nanti ini baik atau apa seperti apa, berbeda dengan kalau gelasnya tadi penuh isinya kan,
Artinya kita sudah punya pengetahuan, punya pengalaman, terus ada yang ngobrol, jadi kita apaan sih gitu kan rasanya. Kemudian kita tadi apa? Kita merasa nggak punya apa-apa, kita merasa nggak tahu apa-apa, dan kita merasa bukan siapa-siapa. Karena apa? Segala sesuatu di atas bumi ini diizinkan sama Allah. Bahkan kita jalan, kita gerak, kita makan, kita ngomong, kita apapun, dan bahkan setiap keadaan yang dihadirkan pun diizinkan sama Allah. Dan fungsi kita apa jadinya? Terus kita ini siapa jadinya? Akhirnya kita berpikir bahwa oh kita dipergerakan, kita diperjalankan sama Allah. Ibarat bidak catur, kita diarah-arahkan aja sama Allah. Kita jalan ke sini, kita melangkah ke sini, kita ngomong ini, kita ngelakuin ini dan segala macam. Ya. Nanti di situ kesimpulan dari semua yang kita pelajari larinya ke arah titik nol tadi. Sekarang kita belajar tentang titik nol tadi. Ya mungkin untuk next ke depan sih enaknya ya. Mungkin ini untuk titik nol. Cuma nanti nextnya coba kita angkat lagi yang pelajaran-pelajaran kemarin. Karena pelajaran-pelajaran kemarin akan nyatu nanti. Oh, ketika kita sampai pada puncak merasa tidak punya apa-apa, sebelumnya kita ngapain, belajar apa, ngelakuin apa. Sehingga ini nanti muncul ke sana. Terus kita sampai di titik ngerasa apa tadi, tidak tahu apa-apa. Apa yang kita pelajari? Masalah kosongkan gelas tadi. Ketika kita merasa bukan siapa-siapa, dan kita belajar tentang apa. Jadi biar nyatu ke titik nol. Menurut titik nol sih itu puncak dari yang kita pelajari kemarin. Kalau yang gue lihat itu titik nol, melihat ada titik nol Sabah, terus melihat ke sana ya, titik nol Yogyakarta, kayaknya tempatnya indah, tempatnya enak gitu ya. Nah itu kan titik nol sebuah tempat ya kan. Nah mungkin berbeda dengan yang di sini. Apakah mungkin mau pernah kilometer? Iya, nol kan, titik nol tempatnya yang kalau yang gue lihat itu bagus, di sana enak gitu kan. Apakah sama nih titik nol yang di sini tuh apakah enak juga gitu ya? Datang Itu masuk dengan titik nol ke tempat situ kan tadi udah titik nol menurut Bang Rigo itu seperti itu. Kesimpulan dari apa semuanya kita udah pelajari ya, dari penerimaan segala macam. Nah pernah nggak Bang? Mungkin di titik nol ya, pasti pernah gitu kan. Apa yang lu rasain ketika kita berada di titik nol? Kalau yang dirasain sebenarnya apa ya? Ketika kita anggaplah kita lagi ngerjain sesuatu gitu, kita ngerasa ini harus kelar nih, terus mentok nih. Ketika kita ngerasa mentok aja, berarti kita di luar dari titik nol tadi. Kenapa? Kita masih andalkan kemampuannya kita. Kan tadi apa titik nol? Kita tidak mampu apa-apa kan gitu ya. Artinya ketika kita mentok dan pusing mikirin kerjaan tadi kok nggak bisa caranya gimana, ya kan? Artinya kita masih berkutat dengan kemampuan kita. Saat kita melepaskan tadi, oh ya Allah, aku nggak mampu apa-apa kecuali Kau mampukan. Di situ nanti kita akan diarahkan. Nah di sini Allah tuh caranya ketika kita mulai bingung tadi, mungkin nggak tahu caranya, akan diarahkan. Kita melihat apa, oh ternyata begini ya. Nah, atau mungkin kita browsing di mana, kita ngobrol dengan siapa, akan diarahkan seperti itu untuk oh, ternyata tadi yang gua anggap sulit, ternyata oh ketika gua keluar, gua melepaskan, ada tuh caranya. Karena kemarin kita terlalu sibuk dengan pengakuan dengan kemampuan kita sendiri. Itu sering terjadi. Kayak kemarin juga gua bikin yang kayak buku itu agak terlalu kan ngerasa ketika berat gimana sih ini gitu kan. Ternyata ya ngapain gue pusing sendiri ya gitu kan. Udah setiap selesai dikit gue tulis, gue diskusi, gue ajak ya ibu ngobrol gimana ini koleksi dan segala macam. Nah, kita keluar kan kita kan ngerasa kita nih nggak tahu apa-apa, ya kan? Kita berdiskusi, makanya kita nanya sama orang lain ini bagus nggak sih? Karena gue juga nggak terlalu sampai paham ke situ kan. Kita tanya, nanti kita tanya tadi, kita harus terima juga dalam komenan karena kita emang nggak tahu apa-apa, dikasih masukan sama orang, ya kan? Ketika dikasih masukan, ya nggak apa-apa kita olah lagi gimana baiknya. Nah, itu tadi dari segi pelajaran yang sering atau kerjaan yang sering kita lakukan sehari-hari lah ke arah sana. Kalau misalkan dibilang enak atau enggak, itu luar biasa ketika ya kayaknya punya kepuasan tersendiri lah. Jadi nggak
susah ya untuk dijelasin orang, karena ketika lu ngerasain ke arah sana, ya rasanya ini orang harus rasain, sehingga tanpa dijelasin sekalipun dia udah ngerti. Karena rasa yang didapat ketika kita mampu melakukan sesuatu tetapi kita tidak meninggikan kita punya kemampuan. Kita bisa nih misalkan anggaplah melakukan hal yang di luar logika menurut orang lain. Orang lain melihatnya kemampuan kita, no? Tapi bagi kita adalah, gue nggak bisa nyampe ke sini kalau gue pakai kemampuan gue. Nah, rasanya yang dirasakan tadi itu luar biasa. Orang-orang nyangka ini wah luar biasa, ini di luar logika, kok lu bisa ngelakuinnya kan gitu. Sementara misalkan tadi kayak gue ngerasain, ya gue nggak ngerti kan gitu. Kayak ibu sering bilang, gue nggak ngerti. Kok gue bisa, misalkan gue bisa ngomong kayak gini, kok gue bisa ngelakuin ini gitu kan. Ini di luar kemampuan. Nah, si orang tadi yang merasakan bahwa iya luar biasa, dan tuh gue enggak, yang ngerasain enggak nyangka kok bisa ngelakuin ini sih gitu. Rasanya ini luar biasa. Wah, itu yang mendekatkan kita, menambah lagi keyakinan kita bahwa walaupun kita nggak lihat wujud mungkin, tapi itulah yang dibilang tadi, hati kita yang menyaksikan luar biasaannya tadi. Ya kan? Ya bahkan dulu dari kecil kita sampai dengan sekarang sering ngalamin kejadian-kejadian yang di luar logika. Kayak gue dulu pernah cerita kan, gue nyemplung kalau di Palembang itu Sungai Musi, ya kan, yang logikanya gue nggak bisa berenang, mati kan gitu. Tapi tiba-tiba pada saat itu gue jadi bisa berenang. Ini kan di luar logika, gue latihan berenang nggak pernah, kok nyemplung jadi bisa berenang. Ya keseret arus kok jadi bisa berenang, kan menurut logika nggak nyampe, nggak masuk di akal. Kok bisa lo, harusnya kalau udah jatuh ke air nggak bisa berenang, tenggelam kalau nggak mati, ngambang kan gitu. Tapi bisa. Nah itu dulu mungkin nggak rasa atau hati kita untuk memikirkan bahwa itu adalah luar biasaan Tuhan Allah tadi, sehingga kita nggak ngerti bahwa Allah itu ya itu ada, luar biasaannya tuh ada setiap harinya, cuma kitanya nggak ngeh. Kayak misalkan kita terselamatkan karena kecelakaan atau sesuatu kan gitu kan, ya kita nganggapnya cuma sekedar hal keberuntungan. Untung deh gue tadi jatuh cuma segini, untung tadi nggak gini, untung aja, nggak dilibatkan bahwa di sana lah peran Allah tadi ada, bahwa Allah pengen nunjukin keluar biasaannya, gue nih ada loh gitu. Nah, dengan cara inilah kita bisa semakin menambah tadi, itu praktek dalam kehidupan. Ya gitulah kira-kira rasa. Benar. Kalau lu pernah nih ngerasa nih, oh ini titik nol nih menurut lu dari dengar dari cerita Bang Riko? Titik nol kayak gini, iya pernah gitu, sampai ada orang yang bilang itu nekat. Wah nekat banget, nggak mungkin. Sampai ada yang bilang seperti itu gitu nih, nggak mungkin banget deh gitu kan. Tapi memang pas waktu itu mungkin belum sadar, sama seperti Bang Riko itu belum ngeh ke arah sana. Jadi memang ya udah los aja gitu kan. Pas itu mah ngelos Bang, bukannya kayak ada ambisi, oh gua harus buktiin omongan bahwa omongan itu enggak ada rasa kayak gitu, enggak ada. Tapi ya udah deh, yang penting ikhtiar, berusaha ya. Dan alhamdulillah ya dia juga bingung sendiri, sama gue juga malah jadi bingung sendiri pada saat itu ya. Kayak kok bisa ya? Ya nggak tahu saya juga gimana gitu kan. Nah alhamdulillah pas di sini nih, pas masuk ke sini gitu kan, ada apalagi ada revolusi mental, revolusi itu, oh ternyata ini loh jalurnya, ada, oh ke sini ternyata nih ininya materinya nih, maksudnya nih ke sini gitu kan. Tapi kenapa dulu nggak ngeh gitu? Di saya kayak rasanya sayang gitu ya. Kenapa nggak ngeh dulu? Mungkin yang bilang nekat itu untuk orang yang masih berlogika ya. Ya mungkin itu dia yang masih bergantung pada kemampuannya. Maksudnya kemampuan dirinya, pengakuan itu. Tapi kalau emang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala itu udah bukan nekat lagi. Ya, memang tidak ada yang mustahil kan. Ya memang itulah jalannya ya. Memang itulah yang benerin gitu.
Nah ini kan yang ke belakang nih bang ya kan. Untuk yang ke belakang mungkin baru ngeh gitu kan, jadi pelajaran. Nah bagaimana nih untuk kedepannya nih, untuk menjaga kita tetap berada di titik nol? Tadi kalau misalkan titik nol tadi artinya adalah kita ngerasa nggak mampu apa-apa, kita nggak ngerasa punya apa-apa, dan kita ngerasa bukan siapa-siapa. 3 kalimat ini bawa terus dalam setiap hari, dalam setiap tindakan kita yang kita kerjain. Ketika kita ngerasa ini kita ngerjain, kayaknya ada rasa mau pengakuan nih kita yang ngerjain. Oh bukan, Cepet narik lagi, gue nggak punya apa-apa gitu kan. Artinya ketika kita ngerasa kayaknya kita yang bisa nih, kita pengen nunjukin mau pengakuan kita, atau kita ngerasa ada rasa-rasa yang misalkan mengakui, terus kita ngerasa lebih tahu, atau kita ngerasa kita ini sesuatu yang atau seperti apa, cepet aja dibawa sehingga ya ini tadi kita akan terkonek terus dengan kalimat itu, tersadarkan terus. Itu cara melatihnya. Maka kalau kita ada sih beberapa hal dalam keadaan mungkin kitanya sempat lost, nggak ngeh atau nggak ingat. Cuma kalau kita ya namanya latihan terus ulang. Makanya dulu kan sering dibilang kaitkan terus minimal dengan 2 kalimat. Yang pertama, bumi langit beserta isinya itu kepunyaan Allah. Ya kan? Apapun, baik jasad, ruh kita, apa yang dalam diri kita yang kita punya, yang kita ngerasa kita punya saat ini, ya kan, semua itu kepunyaan Allah. Bahkan keluarga kita sekalipun itu kepunyaan Allah, ya kan. Itu. Terus yang kedua kalimatnya adalah segala sesuatu atau tidak gugur selembar daun pun tanpa izinnya Allah. Artinya nggak datang nih keadaan, nggak datang nih orang yang ngeselin, nggak datang di kerjaan kalau nggak diizinin sama Allah kan gitu. 2 kalimat ini minimal kita ngeh dengan 2 kalimat ini. Ketika itu kita bisa ngeh terus, tadi itulah kita latihan ngerasa, dalam arti ngerasa bahwa oh Allah tuh hadir, dikaitkan terus gitu kan. Oh lagi ada masalah nih, jangankan masalah, bumi langit beserta isinya punya Allah, jasad dan ruh juga punya Allah. Masalah pun berarti punya Allah, kembaliin ke Allah kan ya, dibawa kalimat itu. Ketika misalkan kita ketemu orang yang ngeselin mungkin kan, oh jangankan orang yang ngeselin ini, apapun yang gue lakuin, apapun yang dia hadirkan itu semua diizinkan sama Allah. Oh artinya orang jelas diizinin datang ke gue, ya mungkin untuk apa? Untuk melatih sabarnya gue atau seperti apa. Nanti dibawa lagi kalimat itu. Ya ketika kita menemukan pekerjaan yang sulit, apalagi, oh ini pun diizinkan, ya kan? Atau mungkin kita sulitnya tadi, oh ini pun kepunyaan Allah sulit ini kan gitu. Dibawa terus minimal 2 kalimat itu. Iya, berarti ada juga nih bang kata lainnya gitu kayak mungkin sedikit kasar atau gimana, tapi ada kata kayak gini, lu meninggal, lu mati, nggak bawa apa-apa gitu. Apa yang lu bawa? Harta, tahta, jabatan segala macam itu bakal tinggal. Mungkin kasarnya seperti itu kata waktu dulu. Oh berarti kalau bisa gua kaitkan di sini, oh ini nih ternyata maksudnya gitu kan. Oh kita tuh memang apa gitu kan, hidup di dunia tuh ya kita mau berbuat baik gitu kan pasti. Tapi kayaknya tenang ya bang kalau udah di titik bang. Tenang. Kehilangan apa, enjoy aja karena emang bukan kita. Kan kita udah berusaha menjaga tapi hilang. Bukan kita sengaja misalkan di depan kayak kemarin lu bilang, di sini handphonenya buat gua, ya mungkin kita masih belum melatih ke arah sana kan. Maka kalau nggak ada sempat tiba-tiba ya kita nggak sengaja, mungkin kita itu motoran kita udah kunci setang misalkan, tiba-tiba dibawa misalkan gitu kan, atau kita punya handphone kita udah aman di tas, kita lagi pergi kemana tiba-tiba hilang. Itu kan juga ada teledornya juga gitu kan, kita pun menjaganya itu kan. Iya karena apa ya, gua pernah dengar kalimat cerita lah, istilahnya ya nggak tahu benar, di luar benar salah ya. Maksudnya cerita ketika nabi entah sahabatnya gitu kan, kuda apa unta, kaitin dulu untanya, ikat dulu untanya, baru tawakal. Nah ibarat motor kita parkirin kunci setang dulu nih, baru serahkan sama Allah kan gitu. Artinya ada ikhtiar dulu yang kita lakukan, baru nerima hasilnya. Artinya bukan kita ini motor kita taruh aja nggak kunci setang gitu kan, ya udah ya Allah kalau mau hilang ya kehendak engkau, kalau enggak juga kehendak engkau, enggak gitu juga. Artinya ikhtiar kita dulu, berusaha untuk gimana ngejaga ini, baru kita serahkan. Nah itu
penerimaan, maksudnya yang balik ketawa kembali ke berserahnya tadi ya. Iya. Unta aja atau kuda tadi disuruh ikat dulu, ya kan? Iya. Ikat dulu baru diserahin. Ya Allah, ini udah maksimal kita sebagai manusia untuk menjaga itu, dan sisanya Allah ya. Masalah nanti ikatannya dibuka sama orang ya kan, dibawa kabur atau mungkin seperti apa kan nggak tahu, itu diserahkan. Dari diri kita. Ya, ibarat kata kunci setang juga, orang punya kunci T masih juga ada kan, kadang udah di dalam rumah di pagar kan, masih juga. Itu namanya kita sudah melakukan sebagai manusianya kita, tapi sisanya lah ya Allah tadi kita berserah. Artinya bukannya kita berserah yang kayak gimana, kayak gitu lah maksudnya tadi. Sama kunci-kuncinya itu taruh motor udah pinggir jalan gitu. Iya. Iya, STNK-nya mau sudah mah. Mobil PKB-nya tak sekalian. Tapi iya ya, Bang. Jangan ketika kita di titik nol tadi gitu ya. Jangan sampai salah juga ya. Maksudnya ya yang berserah tadi itu tadi gitu kan. Jadi bukannya pasrah, berarti kalau emang itu jatuhnya pasrah kan. Ya udahlah. Semuanya punya punya Allah gitu, gue terbahan gitu kan, nggak gitu kan gitu kan. Jadi tetap kita jaga, tetap kita rawat gitu. Tapi lucu juga tuh. Sama nih kemarin ada pertanyaan. Ini HP mau itu dipinta gitu sama orang, dipinta ini kan HP siapa? Mau jawab HP-nya punya Allah gitu. Terus dia dipinta sama orang, itu termasuk gimana itu Pak Mas konteksnya? Sama kayak motor tadi nggak itu? Bener apa ya? Mungkin di luar benar salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena secara pribadi pun ya mungkin kalau dia yang minta belum siap. Ya mungkin kalau misalkan udah levelnya ya, kita anggap ini, misalkan ini levelnya kita benar-benar tinggi, merasa ya? bahwa semua yang kita punya adalah punya Allah gitu kan. Itu kan baru handphone. Kalau ditanya kita punya istri dipinta kan, kan repot. Kan itu kan. Ya ini di luar benar salah ya. Ini sesuai pemikiran kitanya aja ya kan. Kalau menurut gua kalau sekedar handphone ya barang yang mungkin nggak terlalu ini, kalau level kita udah sampai ya memang benar sih, ini kita cuma dititipin. Kalau ada yang jelas-jelas ngomong kayak gitu ya udah sok pakai gitu kan, lihat dulu dia punya kebutuhan apa. Itu tergantung kesiapan kita tadi memberi kan gitu, karena memang ketika kita memberi akan ada balasan. Prinsipnya kita memberi, apalagi ketika memberi langsung dipakai, digunakan sesuai kebutuhannya, otomatis kita akan dapat gantinya. Karena gue pernah ngerasain motor ya kan, motor nih pakai dikasih, ternyata gue dapat motor yang lain. Cuma kalau motor ini gue kasih lagi ke siapa, gue yakin itu akan dapat yang baru lagi, minimal tahun lebih muda. Dikasih tapi nggak dipinta dulu baru dikasih? Enggak, kalau yang kemarin sih nggak dipinta. Masa ini konteks ngasih ya, konteks ngasih. Nah, nggak dipinta ya. Masalah misalkan dengan ditambah tadi dipinta gitu kan, itu sama aja kita ngasih atau enggak kan? Iya. Konteks ngasih. Beda, dipinta dulu baru di itu kasih gitu kan. Bener-bener tadi sama kayak misalkan kita orang pinggir jalan jajak pakai keranjang minta kan, sama orang yayasan datang ke rumah ngetok-ngetok pintu minta kan. Kan ada konteks dipinta, ada konteks kita langsung ngasih. Contoh kotak amal deh yang ada misalkan di KC lah itu kan, di minimarket gitu. Emang dia minta, nggak kan kita yang naruh kan gitu. Ada konteksnya dipinta, ada yang enggak, tapi intinya kita ngasih apa enggak itu yang jadi poinnya. Ya kan? Maka ketika tadi dipinta nih handphone, silakan kalau mau dicoba mah ya kan. Masalah percaya nggak percayanya istilahnya ya cobain, kasih, ya kan gitu. Tapi Bang, apakah jadi gini, memberi itu kan positif lah itu. Tapi itu pun menurut gua nih pribadi itu bisa jadi hal negatif menurut gue. Karena misalnya nih lu udah punya HP, udah punya semuanya, terus lu masih minta, jadinya kayak ada pun orang misalkan gini contohnya nih, ada orang yang selalu minta gitu, terus gua kasih, jadi ketergantungan dong sama kita. Ya tergantung kitanya, artinya memang ketika kita ngasih kita nggak lihat siapapun yang kita kasih, intinya gitu. Kita nggak lihat juga dia punya atau enggak kan gitu. Kita nggak ngelihat siapa dia juga enggak. Ya kalau misalkan kita berniat pengen total ngebantu orang,
itu beda konteks lah. Iya. Artinya kita ketika kita cuma ngasih makan, kita nggak ada. Ngasih duit, pas kita nggak ada, dia akan mampu nggak berdiri sendiri, dia akan mampu nggak jadi mandiri, kan gitu. Seperti yang kita lakukan di perusahaan, kan kita nerima orang-orang baru, karyawan baru tanpa syarat, kan gitu. Tapi kalau kita cuma sekedar ngasih dia gaji tanpa kita ayomi ya ilmu dan segala macam untuk dia nantinya jadi mandiri, ketika misalkan bermasalah di perusahaan atau mungkin ketika dia keluar dari perusahaan, dia nggak bisa mandiri. Artinya kita cuma ngasih ikan, tapi nggak kita ajarin cara mancingnya. Tadi nggak apa-apa ngasih mungkin 1-2 kali sambil kita kasih masukan, kita kasih peluang, kan sehingga dia pun bisa memanfaatkan mungkin kalau kita dia nggak akan minta kita kalau misalkan dia udah mampu kan gitu. Nah itu arahnya ke sana. Jadi ya memang agak luas sih, cuma kita tergantung masukin ke konteks-konteksnya tadi sehingga kita nggak salah dia mentang-mentang ngasih ya kasih gitu terus kan. Ya kan. Kalau misalkan ya orang nggak akan ya kita pun sebagai yang memberi akan jadi ya mungkin nggak ngerasanya kayak kita nggak ngasih manfaat ke orang itu jatuhnya, malah ngasih mudarat lah itu, mudarat yang artinya ketika kita kasih terus empanin terus dia pun nggak bertumbuh, malah jadinya kita menciptakan pemikiran di kepala dia bahwa kita ini menggantikan Tuhan dengan dia bergantung sama kita, bukan bergantung sama Allah kan. Iya gitu kan, ketika positif pun bisa jadi negatif pun sama ya, negatif pun bisa jadi positif gitu. Kadang ada yang niatan ada yang terselubung caranya negatif tapi ternyata itu positif, kayak ngomel-ngomelin gitu kan, marah-marah itu negatif gitu kan. Tapi dibalik marah-marahnya itu ini maksud dan tujuannya mana nih, ini untuk menjadikan dirinya itu terbentuk lah gitu kan, biar dia tahu nih jalannya, koridornya dan segala macam itu kan. Jadi seperti itu ya Bang. Jadi ada yang kalau yang gue tangkap ada ketika negatif itu pun ada positifnya juga, tinggal kitanya menempatkan di yang mana. Iya. Tapi berarti luas banget dong Bang. Luas. Ya sedikit-sedikit lah kita belajar. Nah, sama-sama kesini pun gue pribadi mah gue lagi belajar gitu. Karena kayaknya kalau untuk langsung semuanya pun wadahnya kayak masih kecil gitu. Tapi nggak ditutup kok. Kayaknya nggak ditutup gitu. Karena selalu berusaha untuk. Tapi diminum. Kalau aus diminum. Kalau aus. Kayaknya pun ketika itu seperlunya gitu kan. Beneran gue kayak ada rasa untuk seperlunya gitu Bang. Secukupnya. Kayak bukannya membatasi, bukan ya. Tapi ini mah segini deh. Gitu. Ada porsirnya masing-masing gitu kan. Di porsir mah dibagi kayak mungkin keuangan aja nih, dapat duit 1 juta per bulan, dibagi-bagi nih ada porsirnya gitu nih. Bang nih titik 0 itu bisa dikatakan kayak pom bensin nggak mulai dari 0. Bisa aja, tergantung konteks yang mau kita ambil. Sebenarnya ketika kita ngerasa nggak tahu apa-apa, padahal sebenarnya kan kita tahu. Kita mulai lagi dari 0. Kenapa harus 0? Enggak minus atau nggak lebih gitu? Kalau bisa dalam konteks ilmu yang kita dipelajarin gitu, 0 itu sebenarnya kita kan ya di luar benar salah dan pemahaman ini ya pemahaman gua lah ya kan, gua tahu yang enggak, yang mungkin di luar sana pemahamannya beda, ini kita pelajarin aja. Kemarin disampaikan bahwa dalam kehidupan ada dualisme yang saling berpasang-pasangan kan gitu. Ketika kita masih berada di salah satu dualisme tadi, artinya kita nggak di titik 0. Ketika kita berada di luar dari dualisme tadi, misalkan kita punya sifat buruk, sifat baik gitu kan, di luar daripada itu kita berada di tengah-tengah, berada di titik 0, netral. Artinya kita nggak ke arah yang baik, kita nggak ke arah yang buruk. Artinya kita ngelihat sebagai pengamat, sebagai penontonnya. Kan kita sering misalkan kita belajar cara meditasi, belajar meditasi lah kayak gitu. Kita
perhatikan apa aja yang keluar dari pikiran kita, dari perasaan kita. Kita sebagai pemerhati. Nanti kita belajar untuk keluar dari dualisme tadi. Tuh kan, ketika kita netral, kita lebih ke hati. Maksudnya lebih membawa hati daripada otak tadi, logika. Ya kan? Ibarat kata kita nggak, ketika kita jalan dengan hati di tempat yang gelap, kita nggak ngerti kalau itu gelap, karena kita di luar daripada dualisme, ya kan? Kita jalan aja, kan kayak gitu. Kalau udah ada terlibat dengan dualismenya apa? Oh itu gelap, karena gelap pasangannya terang, ya kan? Kita jalan aja kan. Terus ada rasa takut, kita libatkan rasa takut, atau kita nggak libatkan rasa takut, jalan aja, nggak takut, nggak berani, istilahnya kayak gitu. Ibarat bocah balita yang jalan lempeng aja, nggak ngerti nanti jatuh, nggak ngerti nanti sakit, diri lagi, jalan lagi, nangis bentar, jatuh, ya, jalan lagi, diri lagi, ya benar-benar dia lepas dari itu.